Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Dengan luas 748.168 km persegi, Pulau Borneo menampung 3 negara. Ada Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Wilayah Indonesia yang berada di Pulau Borneo adalah Kalimantan yang terbagi menjadi 5 provinsi dengan luas wilayahnya di sekitar 73% dari luas keseluruhan pulau. Sedangkan Malaysia memiliki 2 wilayah di Pulau Borneo, yaitu Sarawak dan Sabah. Keduanya membentuk bagian dari Malaysia Timur dan menyumbang sekitar 26% dari luas total pulau. Terakhir ada Brunei Darussalam, merupakan negara terkecil yang ada di antara ketiganya. Persentase luar keseluruhan Brunei di Pulau Borneo hanya sekitar 1%. Dilansir dari Borneo Project, hutan hujan di Pulau Borneo diperkirakan berumur sekitar 140 juta tahun, 2 kali lebih tua dari hutan hujan sejenisnya di Amazon. Hal ini menjadikan hutan di Borneo atau hutan Kalimantan sebagai hutan tertua di dunia, dan mungkin menjelaskan mengapa keanekaragaman hayati yang begitu menakjubkan dapat ditemukan di dalamnya. Seluruh garis pantai Pulau Borneo merupakan hutan rawa gambut. Kemudian di bagian pedalaman geografinya berubah dari hutan bakau, hutan hujan, rawa air tawar, hingga padang rumput pegunungan yang ada di sekitar Gunung Kinabalu, yakni gunung tertinggi di Asia Tenggara. Daerah pedalaman Kalimantan yang bergunung-gunung dianggap tidak dapat dilewati oleh para penjelajah, meskipun penduduk asli telah menjelajahinya selama ribuan tahun. Pulau Borneo merupakan rumah bagi lebih dari 23 juta orang dan 200 kelompok etnis. Populasi terbanyak berada di wilayah bagian Indonesia yang mencapai lebih dari 16,5 juta jiwa, Malaysia 5,9 juta jiwa, dan Brunei sekitar 500.000 jiwa. Bagaimana awalnya ketiga negara tersebut bisa menempati Pulau Borneo? Bukti arkeolog menunjukkan manusia pertama sudah ada di Borneo sekitar 46.000 tahun yang lalu, melalui lukisan yang ditemukan di Gua Lubang Jeriji Saleh, Kalimantan Timur, Indonesia pada 2018 lalu. Sedangkan menurut manuskrip Cina kuno tahun 977, India dan Jepang sudah melakukan perdagangan dengan suku atau kelompok etnis di kota-kota pesisir barat Kalimantan pada abad pertama Masehi. Ada juga temuan arkeologis di delta Sungai Sarawak yang mengungkapkan bahwa kawasan tersebut merupakan pusat perdagangan yang berkembang antara India dan Cina dari abad ke-6 hingga sekitar tahun 1300-an. Menurut prasasti kuno, kerajaan pertama yang muncul di pulau ini adalah kerajaan Hindu bernama Kutai Martadipura sekitar tahun 400 Masehi. Dalam sejarahnya, Pulau Borneo dihuni oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang pada masa kejayaannya beberapa pernah menguasai hampir seluruh pulau. Misalnya pada abad ke-14, kerajaan Majapahit yang beragama Hindu hampir menguasai seluruh wilayah pesisir Kalimantan, sebagaimana tertulis dalam dokumen Nagara Kertagama Jawa sekitar tahun 1365. Kemudian, pada abad ke-15 hingga ke-17, seluruh Pulau Borneo dikuasai oleh Kesultanan Brunei. Brunei menjadi pusat perdagangan penting dan memiliki kendali atas beberapa jalur perdagangan rempah-rempah yang strategis. Pada masa inilah, orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Borneo. Bahasa Portugis yang pertama sampai di Borneo pada abad ke-16. Meskipun Pulau Borneo dipandang kaya, Portugis tidak melakukan upaya apapun untuk menaklukkannya. Spanyol juga melakukan ekspedisi ke Borneo yang berujung pada Perang Kastilia pada tahun 1578. Spanyol ingin menaklukkan Kesultanan Brunei, namun perang berakhir tanpa hasil bagi Spanyol. Pada abad ke-17, Inggris dan Belanda pun tiba di Borneo. Inggris mulai berdagang dengan Sambas pada tahun 1609. Sedangkan Belanda baru memulai perdagangannya pada tahun 1644 ke Banjar dan Martapura di bagian selatan pulau. Dua negara tersebut tidak hanya berdagang, namun juga mempunyai misi menguasai seluruh wilayah Borneo. Pada abad ke-17 dan ke-18, Kesultanan Brunei mengalami penurunan kekuasaan akibat serangan dari luar dan pemberontakan.
Akhirnya, Kesultanan Brunei pada tahun 1842 memberikan sebagian besar tanah di Sarawak kepada tokoh Inggris James Brooke sebagai hadiah atas bantuannya dalam menumpas pemberontakan. Brooke kemudian mendirikan monarki dan dinasti Brooke memerintah Sarawak selama 100 tahun. Selama di bawah dinasti Brooke, banyak wilayah yang sudah dicaplok seperti Pulau Labuan pada tahun 1846 yang kemudian dipersembahkan untuk kerajaan Inggris, termasuk wilayah utara pulau juga berakhir di tangan kerajaan Inggris. Ekspansi lebih lanjut yang dilakukan kerajaan Inggris berlanjut hingga pedalaman pulau. Hal ini menyebabkan Sultan Brunei ke-26, Hashim Jalilul Alam Akomadin, meminta Inggris menghentikan upaya tersebut dan sebagai hasilnya, perjanjian perlindungan ditandatangani pada tahun 1888, menjadikan Brunei sebagai protektorat Inggris. Dalam konteks ini, protektorat berarti bahwa kerajaan Inggris memberikan jaminan keamanan kepada Brunei, tetapi Brunei tetap mempertahankan kemerdekaan internalnya. Sedangkan wilayah di bagian selatan Borneo dijadikan protektorat Belanda pada tahun 1891. Belanda diminta oleh Inggris untuk membatasi batas antara kedua wilayah kolonial mereka untuk menghindari konflik lebih lanjut. Akhirnya pemerintah Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824 untuk menegaskan wilayah pengaruh mereka. Bagian selatan Borneo diserahkan kepada Hindia Belanda, sedangkan bagian utara berada di bawah kendali kerajaan Inggris. Dominasi kerajaan Inggris dan Belanda di Borneo akhirnya menemui titik akhir ketika Perang Dunia II berakhir. Meskipun sempat diinvasi oleh Jepang, namun kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua membuat mereka tersingkir dari Borneo. Kerajaan Inggris dan Belanda juga berusaha membangun kembali pengaruh mereka di Borneo, namun wilayah-wilayah di Borneo melakukan perlawanan dan perebutan kemerdekaan. Di bagian selatan Borneo, Belanda menghadapi sentimen nasionalis yang berkembang kuat dan menyebabkan pertikaian antara pasukan Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Akhirnya kedaulatan diserahkan kepada Indonesia pada tahun 1949 dan pada tahun 1950, konstitusi baru memproklamirkan Borneo Belanda sebagai bagian dari Republik Indonesia. Sedangkan sebelumnya, pada bulan Juli 1946, Sarawak dan wilayah utara Borneo yang kemudian akan menjadi Sabah, resmi dijadikan koloni mahkota Inggris. Pemerintah Inggris baru melepaskan kedaulatannya atas Sabah dan Sarawak pada tahun 1963, ketika wilayah tersebut bergabung dengan Federasi Malaysia. Sedangkan Brunei, yang sudah lebih dulu jadi protektorat Inggris, bertahan hingga tahun 1983. Brunei akhirnya merdeka sepenuhnya pada tanggal 1 Januari 1984. Khusus Federasi Malaysia yang dibentuk tahun 1963 dulunya menggabungkan Singapura juga loh. Namun akhirnya Singapura keluar dari federasi tahun 1965 dan berdiri sebagai negara independen. Brunei juga sebelumnya sudah diajak untuk bergabung, namun menolak dan lebih memilih menjadi wilayah protektorat hingga mencapai kemerdekaannya sendiri. Andaikan Brunei dulu ikut bergabung dengan Federasi Malaysia, maka saat ini Pulau Borneo hanya terbagi menjadi 2 negara. Tidak ada bedanya dengan pulau-pulau di dunia yang terbagi pada umumnya.